Halo sobat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tokoh pada zaman klasik, siapakah dia? Paganini. Ya, Niccolo Paganini, beberapa mengira dia adalah seorang dewa musik metaforis, yang lain berpikir dia benar-benar mendapat keahliannya dari kesepakatan dengan iblis, tapi apa kisah nyata di balik kejeniusan Niccolo Paganini? Paganini dilahirkan pada tanggal 27 Oktober tahun 1782 di Genoa, Italia. Ia adalah musisi yang sangat berbakat, dan secara luas dianggap sebagai salah satu pemain biola terbesar sepanjang masa. Dia mulai bermain mandolin berusia 5 tahun, sebelum mengambil biola berusia 7 tahun dan memberikan penampilan publik pertamanya pada usia 11 tahun, di Genoa. Di usianya yang baru 15 tahun, remaja berbakat itu mulai bermain dalam format solo. Pada abad ke-19 menghasilkan sejumlah pemain biola luar biasa, tetapi tidak ada yang seperti Paganini. Bakatnya jauh melebihi kemampuan teman-temannya sehingga orang-orang mulai percaya bahwa dia telah membuat perjanjian dengan iblis. Bahkan ada desas-desus bahwa ibu Paganini telah menjual jiwanya kepada iblis sehingga dia bisa menjadi ahli terbesar dalam sejarah. Inilah kisah nyata Niccolo Paganini. Saat berusia 13 tahun, Paganini dikirim untuk belajar dengan pemain biola dan guru terkenal Alessandro Rolla. Rolla dengan cepat melihat bakat Paganini, dan memutuskan tidak ada hal lain yang bisa dia ajarkan kepadanya. Jadi, dia menyerahkannya ke gurunya sendiri, Ferdinando Paer, yang kemudian merujuknya ke gurunya, Gasparo Giretti. Paganini muda itu jelas anak ajaib. Tetapi ketika Paganini yang berusia 15 tahun memulai tur solo, ia mengalami gangguan dan beralih ke alkoholisme. Kemasyhuran pemain biola perlahan-lahan mengubahnya menjadi penjudi berat, peminum, dan seorang penari wanita seri. Apa maksudnya ya? Yang tahu bisa komen di kolom komentar. Sebuah rumor bahkan menyebar bahwa Paganini telah membunuh seorang wanita, menggunakan ususnya sebagai tali biola dan memenjarakan jiwanya di dalam instrumen. Jeritan wanita dikatakan terdengar dari biolanya ketika dia tampil di atas panggung. Satu hal yang pasti, keahlian Paganini tentang biola tidak tertandingi. Dia adalah salah satu pemain biola solo pertama yang tampil di depan umum tanpa lembaran musik, sebagai gantinya memilih untuk menghafal segalanya. Dikenal secara khusus karena 24 caprices untuk solo violin, Paganini membantu mempopulerkan teknik string tertentu seperti busur memantul, spiccato, serta pizzicato kiri dan harmonik. Dia juga sengaja mengacaukan senar untuk membuat bagian-bagian tertentu lebih mudah dimainkan. Dikatakan bahwa ia dapat memainkan 12 not per detik, suatu prestasi yang kemudian diraih oleh pemain biola David Garrett, yang memerankan Paganini dalam The Devil's Violinist, sebuah film 2013 yang didasarkan pada kisah hidup komposer. The Devil Incarnate. Paganini adalah pria yang mencolok dengan pipi cekung, kulit pucat dan bibir tipis. Dia sangat tinggi dan kurus, dan sering berpakaian hitam. Dia juga memiliki jari yang sangat panjang dan tipis dan tanpa batasan tampil dengan lembaran musik. Dia menggapai-gapai di atas panggung, membuatnya mendapat julukan, manusia karet. Sekarang diyakini bahwa panjang jari Paganini yang tidak biasa, yang memungkinkannya memainkan 3 oktav dalam satu rentang tangan, disebabkan oleh sindrom Marfan, kelainan genetik. Demikian pula, kemampuannya untuk bermain dengan kecepatan luar biasa dapat dikaitkan dengan sindrom Ehlers-Danlos, gangguan yang menyebabkan peningkatan fleksibilitas dan kurangnya koordinasi. Biola juga dianggap oleh beberapa orang sebagai instrumen iblis, jadi dari semuanya, tidak mengherankan bahwa rumor tentang kesepakatan dengan iblis mulai beredar. Beberapa bahkan berpikir Paganini bisa menjadi iblis sendiri. Salah satu rumor pertama muncul dari konser di Wina, di mana salah satu
satu penonton mengatakan mereka pikir mereka telah melihat iblis membantu Paganini bermain. Orang-orang segera mulai mengklaim memiliki doppelganger Paganini dengan tanduk dan kuku, bahkan dikatakan bahwa iblis pernah membuat sambaran petir di ujung busur Paganini selama pertunjukan. Kematian Niccolò Paganini. Paganini sakit-sakitan untuk sebagian besar hidupnya nanti. Dia tertular sifilis pada tahun 1822, yang dirawat dengan merkuri, yang menyebabkan masalah kesehatan lebih lanjut. Pada tahun 1834 ia terserang TBC dan sembuh tidak lama setelah itu. Tetapi kemudian pada tahun itu, ia mendapati dirinya semakin lemah dan memutuskan untuk pensiun dari kinerja publik, berusia 54 tahun, dan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya mengajar biola. Paganini meninggal karena kanker laring pada tanggal 27 Mei tahun 1840 di Nice, Prancis. Sebelum kematiannya, ia memalingkan wajah seorang pendeta yang menawarkan kepadanya upacara terakhir, doa terakhir yang diterima umat Katolik di akhir kehidupan mereka. Paganini mengatakan dia memalingkan pendeta itu karena dia pikir dia tidak akan mati, tetapi mereka yang percaya dia bersekutu dengan iblis tidak membeli penjelasan ini. Seminggu kemudian, Paganini meninggal tanpa menerima ritus terakhir dan gereja lokalnya menolak untuk mengubur tubuhnya di tanah yang disucikan, meskipun ia adalah anggota Ordo Golden Spur. Selama 4 tahun ke depan, jenazahnya akan diangkut dengan tur luar biasa ke Eropa. Tubuhnya yang dibalsem ditinggalkan di ranjang kematiannya di Nice selama 2 bulan, sebelum dipindahkan ke ruang bawah tanah rumah, di mana ia tetap selama lebih dari setahun. Setelah gerejanya menolak menguburkannya, tubuhnya kemudian dibawa ke rumah penderita kusta yang ditinggalkan, sebelum dipindahkan ke tong semen di sebuah pabrik minyak zaitun dan kemudian ke rumah pribadi di dekat Nice. Hampir 4 tahun setelah kematiannya, Paus Gregorius ke-16 mengizinkan mayat pemain biola untuk diangkut ke Genoa, dan ia akhirnya dimakamkan di pemakaman La Villetta di Parma, Italia, sekitar 200 km dari tempat kelahirannya di Genoa. Baik, sekian pembahasan kali ini, nantikan video selanjutnya, jangan lupa, like, komen, subscribe, dan share, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Selamat belajar.